Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan terwujudnya cita-cita kemerdekaan terus dihadapkan berbagai tantangan. Masih kerap munculnya sikap saling menyalahkan, saling curiga antar kelompok, dan sikap intoleran. Pada beberapa tahun terakhir, misalnya, menerbitkan kekhawatiran terjadinya krisis dalam nasionalisme kebangsaan kita. Fenomena ini seakan merefleksikan keniscayaan bahwa proses pemaknaan nasionalisme yang bertolak dari nilai-nilai dasar kenegaraan kita, Pancasila, masih harus terus dilakukan. Munculnya suara-suara keprihatinan terkait lunturnya rasa nasionalisme kita saat ini muncul seiring kian mudahnya ditemukan sikap-sikap pengabaian atas pentingnya penghargaan terhadap perbedaan, juga keragaman, perasaan senasib, dan persatuan antar anak bangsa. Nah sekarang ini kita melihat bayangan keindonesiaan tuh, bayangan kekitaan tuh retak. Nah Indonesia itu seperti cermin kebenaran yang jatuh dan pecah berkeping-keping. Dan setiap orang kemudian hanya melihat keindonesiaan dari bayangannya sendiri gitu. Nah, tapi saya kira dengan mengatakan begitu tidak berarti kita harus memandang Indonesia dengan penuh pesimisme, karena di sisi lain kita juga melihat di balik krisis ini juga orang mulai menyadari bahwa kebangsaan ini bukan proyek sekali jadi yang turun tiban dengan sendirinya ada, tapi sesuatu yang harus terus sengaja diusahakan. Sejatinya dalam lintasan sejarah penemuan dan pemaknaan nasionalisme Indonesia merupakan proses panjang yang memakan waktu ratusan tahun. Jauh sebelum perasaan senasib sebagai sebuah bangsa mulai berkobar menjelang permulaan abad ke-20. Tunas-tunas semangat nasionalisme itu telah tumbuh di banyak wilayah di Nusantara. Semangat kebangsaan itu lahir secara alamiah sebagai reaksi atau perlawanan terhadap penjajahan, terutama seiring munculnya gerakan-gerakan perlawanan terhadap penjajahan VOC dan rezim kolonial Belanda. Baik perlawanan yang digerakkan oleh raja-raja, para pemimpin agama, maupun para tokoh masyarakat biasa yang terjadi sejak abad ke-17. Ketika tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh agama di berbagai lokalitas, dengan caranya sendiri-sendiri melakukan perlawanan terhadap kolonialisme, muncullah nama-nama seperti Diponegoro, Hasanuddin, Membonjol, dan lain-lain di Nusantara. Itu pasti ketika perlawanan terhadap kolonialisme mulai dikembangkan, tapi dalam secara sporadis, basisnya lokalitas, kaitan antara keagamaan dan etnisitas di lokal tertentu. Nah, terbukti kan perlawanan-perlawanan hanya mengandalkan force, kekuatan fisik, itu selalu bisa digagalkan. Sejarah penemuan kesadaran dan semangat nasionalisme Indonesia berlangsung dalam proses yang tidak seketika. Meski kenangan atas kesamaan, nasib, dan sejarah telah tumbuh sejak era pemerintahan kerajaan-kerajaan dan masa kolonial. Namun, dalam konteks nasional, nasionalisme kebangsaan Indonesia baru dicetuskan pertama kali pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Itu adalah hasil dialog dari orang yang majemuk. Di situ ada yang mimpin di atas sidang, di tengah itu adalah Sugondo, sebelah kanan itu adalah Yamin, orang Minang, sebelah kiri itu adalah Amir Syarifuddin, orang Batak. Itulah yang memimpin Indonesia, dan di bawah sana ada Yong Slebes, ada Yong Ambon, ada macam-macam, ada Pandu, ada segala macam.
dan dia melahirkan satu hasil dialog. 20 tahun sebelum dicetuskannya Sumpah Pemuda, kebangkitan rasa kebangsaan ini dikobarkan para siswa sekolah Dr. Stovia di Batavia dengan pendirian Budi Utomo. Meski masih bersifat kedaerahan, kemunculan Budi Utomo pada tahun 1908 mengilhami kelahiran sejumlah gerakan atau organisasi kebangsaan lain. Setelah kemunculan Budi Utomo, beberapa organisasi atau gerakan kebangsaan seperti Indische Partij, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, hingga Partai Nasionalis Indonesia atau PNI berdiri dan berupaya memperjuangkan kemerdekaan. Sejumlah tokoh pergerakan dengan berbagai latar pemikiran dan ideologi juga sudah mulai membahas berbagai gagasan terkait negara merdeka yang mereka cita-citakan. Seluruh proses pencarian, debat-debat intelektual mulai tahun 20-an, 30-an untuk mencari titik temu ideologi. Ya, Soekarno kan tahun 26 mulai merumuskan titik temu antara nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Perhimpunan Indonesia juga mulai merumuskan titik temu ideologinya apa? Ya, persatuan, non-kooperasi, solidaritas, dan kemandirian. Yang itu sebenarnya titik temu dari Indische Partij, Sarekat Islam, dan gerakan-gerakan kiri dipertemukan. Nah, seluruh proses perdebatan ini mengkristal di BPUPK, di mana titik temu dari semua keragaman ini mengkristal dalam nilai Pancasila. Itu satu kristalisasi yang amat panjang, memakan waktu bukan hanya beberapa tahun, tapi itu rangkaian yang sangat panjang, ratusan tahun. Pemikiran tentang dasar negara yang dicita-citakan para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, salah satunya muncul dari Soekarno. Pada tahun 1934 hingga 1938, saat dibuang ke Ende Flores akibat aktivitas politik non-kooperasinya lewat Partai Nasional Indonesia atau PNI, Soekarno mulai melontarkan butir-butir perenungan yang kelak diadopsi menjadi butir-butir Pancasila. Pada bulan-bulan awal tahun 1945 atau pada bulan-bulan akhir masa penjajahan militer Jepang atas wilayah Indonesia, Soekarno dan sejumlah tokoh pergerakan kemerdekaan lain aktif mendiskusikan dan merumuskan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kemerdekaan dan mendirikan negara. Di antaranya, mempersiapkan Undang-Undang Dasar dan dasar-dasar atau pandangan filosofis bagi negara yang hendak didirikan setelah merdeka. Terkait perumusan dasar-dasar atau pandangan filosofis kenegaraan ini, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno dalam sebuah sidang BPUPKI mengusulkan poin-poin dasar pendirian negara Republik Indonesia yang kini disebut sebagai Pancasila. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Soekarno berbicara sekitar 1 jam dan merumuskan ide-idenya dengan nama Pancasila itu. Setelah Soekarno berpidato, kan susunannya yang paling di atas adalah kebangsaan Indonesia, lalu kemudian internasionalisme atau perikemanusiaan. Dan dengan pemahaman tentang hakikat kita harus mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan golongan, kelompok Islam akhirnya kan mendrop 7 kata itu. Indonesia atau PPKI sepakat menghilangkan 7 kata pada sila pertama Pancasila. Penghapusan 7 kata yang berbunyi
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini dilakukan demi menerima suara keberatan warga non-muslim dari kawasan Indonesia Timur terhadap keberadaan 7 kata tersebut. Dan dengan pemahaman tentang hakikat kita harus mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan golongan, kelompok Islam akhirnya kan mendrop 7 kata itu. Dan boleh dibilang tanggal 18 itu betul-betul monumen di mana kita bisa mengambil satu keputusan yang bukan hanya didasarkan pada prinsip-prinsip majoritarian, tapi betul-betul pada prinsip-prinsip kemaslahatan bersama. Menurut saya itulah mungkin fase yang paling ideal di mana kita bisa betul-betul membangun semangat civic nasionalisme yang punya jejak panjang di dalam kebangsaan Indonesia. Semangat demi cita-cita kemerdekaan juga memotivasi banyak kalangan untuk ikut mengangkat senjata. Selama masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1949. Namun, setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Belanda pada akhir tahun 1949, semangat nasionalisme Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan pemaknaan baru, terutama tantangan pemaknaan yang lebih kontekstual atau sesuai dengan alam kemerdekaan. Puncak nasionalisme itu adalah yang terukur berdasarkan kemajuan-kemajuan. Kalau istilah saya, ketika martabat itu bisa diwujudkan. Martabat itu memang bebas dari penjajahan, tetapi martabat manusia itu diukur dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, yaitu kesejahteraan. Jadi proklamasi adalah modal ketika kita membuka peluang, menciptakan peluang sendiri untuk mencapai kemajuan-kemajuan, sehingga martabat kemanusiaan kita sebagai individu, sebagai bangsa itu bisa kita wujudkan dalam level tentu yang bukan hanya pantas ya, tetapi di atas bangsa-bangsa yang lain. Sejak era pemberlakuan demokrasi parlementer pada dekade tahun 1950-an hingga masa demokrasi terpimpin yang tumbang pada tahun 1966, upaya pemaknaan baru terhadap nasionalisme Indonesia mengemuka dalam berbagai bentuk. Dari debat-debat intelektual, dalam pembahasan konstitusi kenegaraan di parlemen dan konstituante, hingga aksi-aksi militer untuk mempertahankan keberlangsungan negara Republik Indonesia dari rongrongan kelompok-kelompok pemberontak. Indonesia ini memang dibentuk dalam berbagai latar belakang kesukubangsaan, etnik, dan juga latar belakang ideologi, tapi itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang menyebabkan kita harus mengatakan bahwa kita berantakan. Enggak. Justru itu adalah suatu proses pendewasaan untuk memahami diri kita. Saat kepemimpinan Presiden Soekarno secara resmi tumbang pada tahun 1967 dan berganti dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, gagasan nasionalisme kebangsaan Indonesia juga kembali mendapatkan pemaknaan baru. Salah satu bentuk pemaknaan baru atas nasionalisme yang selalu ditonjolkan pemerintahan Orde Baru adalah pembangunan fisik wilayah Indonesia dan upaya peningkatan kemakmuran kehidupan rakyat. Nah, Orde Baru adalah suatu rezim lahir dari konflik hebat, dan juga sadar benar bahwa salah satu unsur konflik ini karena kita sudah dicekokkan dengan pemikiran serba revolusi. Nah, Orde Baru mengadakan lebih dulu soal diskurs. Ini adalah Orde Baru, namanya disebut Orde Baru, lain dari yang pembangunan. Gitu. Jadi merupakan revolusi. Jadi selama 2-3 tahun kata revolusi nggak pernah dipakai di surat kabar. Kita tinggalkan. So yang terbayang revolusi konflik. Nah kalau Bung Karno memang setuju dengan pemikiran konflik. Soeharto menghilangkan konflik itu. Nah kita mulai dengan pembangunan. Meski relatif sukses menghadirkan pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur dan penurunan angka kemiskinan pada masa kekuasaan Orde Baru,
pembangunan yang bersifat non-fisik cenderung diabaikan. Sebenarnya kelemahan Pak Harto itu hanya satu. Dia membangun ekonomi, seterusnya dan berhasil, dan bangunan nasionalismenya juga jelas. Dia rumuskan Pancasila, demokrasi Pancasila dengan landasan nasionalisme, itu jelas juga. Ada dua yang menyebabkan Pak Harto dalam perjalanannya akhirnya harus mengundurkan diri. Apa? Dalam prosesnya kemudian dia menciptakan satu sistem pemerintahan yang lebih otoriter. Dia menyimpang dari bahkan demokrasi Pancasila akhirnya tidak menjadi demokratis. Lalu kemudian ada dewi fungsi segala macam. Akhirnya pemerintahannya menjadi lebih otoriter. Yang kedua adalah karena korupsi. Walaupun sekarang kenyataan korupsi itu terus berlanjut. Sepanjang sebagian besar masa kekuasaan Presiden Soeharto, persoalan-persoalan keadilan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia bukan hanya kurang diperhatikan, namun juga kerap dikebiri. Tidak aneh, saat tumbang akibat gerakan reformasi pada tahun 1998, kekuasaan rezim Orde Baru meninggalkan bertumpuk-tumpuk masalah. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Sejak mulai reformasi ini kan mengalami krisis, apa yang saya sebut krisis emotional trust, krisis saling percaya. Ketika pemerintahan Orde Baru tumbang, warisan masalah dan tantangan-tantangan baru yang muncul seiring perubahan dan perkembangan zaman harus dihadapi bangsa Indonesia. Seiring dengan datangnya era baru ini, berbagai upaya pemaknaan baru terhadap nasionalisme kebangsaan Indonesia juga bermunculan. Sejak pemerintahan Presiden ketiga, B.J. Habibie, hingga pemerintahan Presiden ketujuh, Joko Widodo, upaya-upaya pemaknaan baru terhadap nasionalisme Indonesia juga terus terjadi dan tak jarang kerap diwarnai kegaduhan. Sejak mulai reformasi ini, kan mengalami krisis, apa yang saya sebut krisis emotional trust, krisis saling percaya, karena 40 tahun di bawah kekuasaan otoriter. Ya tentu ada saat-saat yang tidak begitu otoriter ya. Nah, ketika jatuh, ya sekian tahun di bawah kekuasaan orde lama, apa yang disebut orde lama, kemudian kita bunuh-bunuhan, kemudian datang orde baru selama 30 tahun orde baru, kita pembangunan, tapi ketidakadilan berantakan, ya. Sehingga konflik hebat, ya. Dan juga kita juga dikuasai oleh pemikiran kita dikuasai oleh negara. Nah, ketika negara jatuh, ya ternyata kita selama ini berlagak saling percaya, jadi saling tidak percaya. Jadi bagaimana menerangkan tiga partai di waktu Orde Baru, ketika Orde Baru jatuh melahirkan 149 partai. Apa beda partai ini dengan partai itu? Bedanya cuma satu, saya katakan, I don't trust you. Nah, berapa tahun kita mengalami apa yang sering saya katakan juga, a crisis of crisis management, krisis dan menangani krisis. Berapa orang menteri presiden jatuhkan begitu saja. Pak Habibie sudah bekerja keras, diejek, jatuhkan. Gus Dur yang terlapor dijatuhkan. Bu Mega yang sudah kerja keras juga jatuhkan. Ya karena tidak ada saling percaya. Saat ini, tantangan untuk memaknai nasionalisme Indonesia secara tepat masih menjadi pekerjaan maha berat, seiring belum terurainya masalah-masalah lama dan makin cepatnya proses perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, perebutan wacana dalam memaknai nasionalisme Indonesia kerap berlangsung sengit dan mengkhawatirkan karena membahayakan sendi-sendi kebangsaan seperti persatuan, keberagaman, kemanusiaan, dan keadilan. Bahwa setelah reformasi kita mengalami apa yang disebut fobia Pancasila, karena kita selama Orde Baru seperti
cekokin Pancasila dalam satu versi yang sangat represif ya, sehingga seolah-olah bahwa selama reformasi kita sudah oke tanpa Pancasila. Nah, karena tidak adanya pendidikan Pancasila, tidak adanya penggunaan Pancasila sebagai mainstream di dalam pengaturan berbangsa dan bernegara, orang akhirnya memunculkan definisi masing-masing dan menginterpretasikan masing-masing karena memang maunya mereka seperti itu. Indonesia sebagai masyarakat majemuk, di satu sisi memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi di sisi lain masyarakat majemuk ini memang sulit mencari titik temu. Nah, seperti hukum matematika, pecahan-pecahan itu tidak akan bisa dijumlahkan kecuali bilangan penyebutnya disamakan dulu. Nah, Indonesia dengan pecahan agama, ras manusia, adat istiadat, budaya, partai politik, hierarki sosial, ini masyarakat majemuk luar biasa, tidak akan bisa dipersatukan kecuali kita punya penyebut bersama. Nah, penyebut bersama itu kan namanya kan keindonesiaan, Indonesia, dan sedangkan share values, titik temu bersamanya itu adalah namanya Pancasila. Dengan segala problematika yang mengemuka akhir-akhir ini, kebutuhan atas pencarian makna baru nasionalisme kebangsaan yang lebih kontekstual dan bisa menjawab tantangan-tantangan mutakhir tidak bisa diabaikan. Saya kira yang perlu dilakukan memang kita perlu mengkonsolidasikan kembali nasionalisme kita. Caranya apa? Saya kira kita harus misalnya saja dasar nasionalisme kita itu kan negara bangsa Indonesia dengan Pancasilanya, dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Nah, ini yang perlu kita konsolidasikan. Kalau kita bicara Pancasila, maka kemudian sila kelima terutama keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu yang perlu segera diatasi, kesenjangan ekonomi itu. Kalau misalnya kesenjangan ekonomi nggak bisa diatasi, maka kemudian orang kehilangan kebanggaannya pada Indonesia dan bahkan mungkin muncul keresahan-keresahan sosial yang bisa mengancam negara bangsa Indonesia itu sendiri. Gitu. Kita harus memperkuat nasionalisme positif, nasionalisme progresif, yaitu bukan hanya melawan dan menjebol, tapi membangun. Bagaimana karunia Tuhan yang diberikan ini kita beri nilai tambah dengan mengerahkan seluruh talenta-talenta terbaik bangsa ini untuk bisa berkembang di ruang publik. Semangatnya bukan menjegal, tapi memberi peluang bagi semua talenta terbaik itu bisa mengaktualisasikan diri, bisa mengolah karunia Tuhan ini untuk luas-luas kemakmuran bangsa ini. Meski terus dihadapkan pada jalan terjal, pencarian makna baru nasionalisme ini harus tetap dilakukan agar arah perjalanan kebangsaan dan kenegaraan kita tetap berjalan menuju arah yang benar, arah yang bisa mengantarkan bangsa Indonesia menuju kesejahteraan dan kemuliaan, bukan menuju perpecahan atau kehancuran. Metro TV